pada saat si Dewi Atargatis ini jatuh cinta pada seorang manusia, yang dimana si manusia ini itu adalah seorang gembala. Dan singkat ceritanya sang gembala ini tidak sengaja dibunuh oleh Dewi Atargatis ini gitu loh ya. Oke cuy, aku Goni Rahmadani dan selamat datang buat kalian semua di channelku ini. By the way, di channel ini kalian bakalan menonton terus video yang akan membahas tentang kisah horor, cerita teori konspirasi, dan hal-hal mistis gitu loh. Nah jadi di videoku yang kedua ini aku bakalan membahas tentang makhluk mitologi yang ceritanya tuh dari dulu sampai sekarang tuh sangat terkenal gitu loh cuy ya, yaitu Putri Duyung, atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan mermaid. Mungkin kalau ada versi cowoknya itu bisa aja namanya mermaid gitu loh ya. Nah jadi keberadaan ikan duyung ini itu dari dulu sampai sekarang tuh masih menjadi misteri gitu cuy ya. Apakah memang beneran ada atau cuman cerita hayalan yang turun temurun, yang tidak asli dan tidak benar keberadaannya gitu loh. Oke, jadi buat kalian ya bocil-bocil 2005 ke atas ya, kalau misalkan kalian nggak tahu Duyung atau biasa dikenal dengan Putri Duyung, itu adalah sosok makhluk yang sebagian dari punggung ke bawah itu berupa wujud ikan, dan bagian dari punggung ke atas sampai kepala ini ya itu wujud manusia gitu loh. Nah jadi si Putri Duyung ini tuh adalah salah satu makhluk mitologi cerita di Indonesia yang disamakan dengan setengah anggota tubuhnya itu binatang dan setengahnya lagi itu manusia gitu loh ya. Kayak misalkan babi ngepet dan kentaurus cuy. Jadi si Duyung ini tuh sering dikaitkan dengan adanya bencana alam di laut ya cuy. Kayak misalkan tenggelamnya kapal, banjir bandang gitu. Seringkali masyarakat di sekitar pantai itu mengait-ngaitkan dengan adanya si Duyung ini tadi cuy. Dan di sisi lain si Putri Duyung ini tuh digambarkan dengan sosok yang baik gitu loh ya. Kayak misalkan sering menolong manusia, ramah, dan sering juga jatuh cinta sama manusia gitu loh. Tapi itu cuman digambarkan dalam sebuah film gitu loh. Dan faktanya Putri Duyung itu menurut dari cerita yang udah aku dapat ini ya cuy, itu tuh nggak seromantis yang ada di bayangan orang-orang yang ada di film gitu loh. Ya kan? Holy shit man. Sebenarnya Putri Duyung itu ganas banget cok ya. Jadi kisah si Putri Duyung ini tuh nggak cuman berasal dari Indonesia aja cuy ya, melainkan dari seluruh penjuru dunia. Kayak misalkan dari Jerman, dari Eropa. Cerita Putri Duyung ini tuh memang udah ada dari dulu gitu loh. Dan ada juga cerita dalam mitologi kuno nih ya cuy ya, bahwa si sosok Putri Duyung ini tadi ini tuh sering menggoda dan menjebak para pelaut pas mereka tuh lagi lengah gitu loh ya. Jadi ibarat ada nelayan itu dia lagi lengah, kayak misalkan lagi tidur, lagi santai, dan nggak sesekali atau dua kali tuh Putri Duyung tuh ganggu mereka tuh nggak gitu, bahkan sering gitu loh cok ya, seganas itu cok. Jadi kalau misalkan kalian disama-samakan dengan mermaid, jangan mau gitu loh, mermaid tuh jahat cok. Dan yang lebih tragisnya lagi, para pelaut ini apabila sudah ditemui dengan sosok si Putri Duyung ini tadi, dia tuh langsung bertemu dengan ajalnya gitu loh, atau langsung meninggal gitu loh cuy ya, setelah ketemu dengan sosok si Duyung ini tadi gitu loh. Dan di sini ada juga penjelajah ya yang bernama Christopolus Columbus. Dia menyatakan bahwa dia pernah menemui sosok Duyung ini tadi ketika dia sedang menjelajah lautan Karibia cuy. Dan ada juga laporan dari abad 20 sampai ke 21 dari Kanada, Israel, dan Zimbabwe. Itu banyak orang-orang yang menyatakan dan menyaksikan keberadaan Putri Duyung ini itu bahwa benar-benar ada cuy. Tapi nggak tahu kenapa cerita si Putri Duyung ini itu tuh menjadi objek yang sangat populer di era modern ini gitu loh ya. Kayak misalkan di pameran-pameran bidang seni dan bidang sastra gitu loh. Nah di sini jadi ada juga seniman yang membuat karya tentang Putri Duyung ini. Orang ini bernama Hans Christian Andersen cuy. Dia membuat karya sastra yang berjudul The Little Mermaid pada tahun 1836. Dan yang lebih kerennya lagi, karya ini tuh udah diadopsi beberapa kali ya oleh kayak misalkan dibikin buku, dibikin komik, dibikin film, dan dibikin opera cuy. Jadi si Putri Duyung ini tadi tuh kisahnya selalu diangkat dan menjadi hal menarik untuk dibahas oleh para seniman-seniman gitu loh ya cuy ya. Nah jadi sekarang kita masuk ke sejarah di mana Putri Duyung itu memang beneran dipercayai keberadaannya ya. Dimulai dari Dewi Atargatis ya. Nah jadi sosok si Dewi Atargatis ini tuh digambarkan dengan ikan yang berkepala manusia gitu loh ya cuy ya. Jadi cerita ini ditemukan di Asera pada saat si Dewi Atargatis ini jatuh cinta pada seorang manusia, yang dimana si manusia ini tuh adalah seorang gembala. Dan singkat ceritanya sang gembala ini tidak sengaja dibunuh oleh Dewi Atargatis ini gitu loh ya.
bunuh orang kok nggak sengaja gitu gimana gitu loh ya kan. Karena si Dewi Atargatis ini malu ya akan perbuatannya udah ngebunuh si penggembala ini tadi cuy ya. Dan akhirnya si Dewi Atargatis ini menceburkan dirinya ke laut dan merubah wujudnya menjadi sosok ikan gitu loh. Nah jadi gimana menurut kalian ya cerita ini tadi, apakah bisa diterima di otak kalian atau kalian tuh memang bebal gitu loh ya, menganggap Putri Duyung memang beneran ada gitu loh. Oke, jadi mungkin videonya segini aja cuy ya. Mudah-mudahan kalian paham sama apa yang udah aku jelasin tadi gitu loh ya. Jadi kalian harus tetap stay di channelku ini karena kedepannya bakalan lebih banyak video yang seru dan tentunya menyeramkan. Like, comment, dan subscribe ke channelku ini. See you next time and cheers.